Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Selawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang rasa ikhlas. Hadirin sekalian, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rasa ikhlas. Dalam arti yang biasa kita ketahui, ikhlas dapat diartikan sebagaimana kita berbuat pertolongan tetapi tidak mengharapkan imbalan sedikitpun. Tetapi, apabila di dalam agama, ikhlas berarti segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ingin dipuji atau terlihat saleh. Sesungguhnya, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah. Menerapkan rasa ikhlas dapat Anda terapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda melaksanakan ikhlas di dalam hati Anda, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala kepada Anda kelak. Hal ini sudah ada di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya yaitu tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan muyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikitpun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang bahagia dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, pun mustahil. Betapapun baiknya, Anda pasti dipuji dan ada juga pasti dicela. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan makhluk ciptaannya. Karenanya, ikatan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah, maka Anda akan bahagia. Karena Allah yang akan bahagiakan Anda, dari Anda tidak akan mempedulikan komentar manusia. Allahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima oleh Allah. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, apabila kita melakukan sesuatu secara terpaksa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencatat amal tersebut sebagai perilaku ikhlas. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia.
Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji? Apakah dia dicela? Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasannya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar konsentrasi di bawahnya dia bermualah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berperilaku ikhlas, maka marilah kita mulai menuntut dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.